Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'di. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah majelis munajat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tosim, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mulia ini kita masih diizinkan Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita. Semoga yang kita lakukan pada malam hari ini kita dapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa ashabihi ajma'in, thumma ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa sadai wa salihin wal ulama'il aminin wal musannifin wal mujahidin fi sabilillah wa nakhususan musannif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita masalah fikih, masih pada bab toharoh atau masalah kesucian. InsyaAllah kita bulan depan sudah masuk pada masalah kitabus sholah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, damul haydi wan nifasi wal istihadah. Wa yakhruju, dan yang keluar minal farji dari kemaluan perempuan, thalathatu dima'in, ada 3 darah. Yang pertama damul haydi, darah haid. Yang kedua wan nifasi, darah nifas. Wal istihadati, dan yang ketiga darah istihadah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari kalimat ini bahwa yang keluar daripada kemaluan perempuan ada 3 darah. Ini sudah pada dewasa jadi biasa aja ya. Yang pertama damul haidi, darah haid. Yang kedua wan nifasi, darah nifas. Wal istihadati, dan yang ketiga darah istihadah. Apa itu darah haid? Di dalam kitab ini kelanjutan penjelasannya adalah fal haidu, haid itu adalah wadamul khariju, yakni darah yang keluar min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan, ala sabilis sihati, terhadap jalan yang sehat, min ghairi sababil wiladati, dari tanpa sebab melahirkan. Walaunuhu, dan warna darah haid itu aswadu muhtadimun ladza'un, warnanya itu hitam kemerah-merahan. Itu warna haid. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan
Yang keluarnya itu orangnya sehat, bukan darah penyakit, tapi darah yang keluar umumnya orang, umumnya perempuan. Kita bilangnya datang bulan. Yang datang bulan apa darahnya? Karena rutin setiap bulan kita ngomongnya yang datang bulan, padahal yang datang adalah darah, bukan haid. Darah haid. Jadi darah haid orang bilangnya berhalangan. Berhalangan apa? Nanti ada penjelasannya. Nah, yang difahami oleh kita adalah darah haid ini walaunuhu aswadu muhtadimul ladzaun. Darahnya itu merah kehitam-hitaman. Nggak percaya tanya sama istrinya, benar enggak? Tanya aja, jangan diintipin. Pokoknya percaya, itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Jadi faham darah haid itu demikian ya. Lalu yang kedua darah apa? Wan nifasu. Apa itu darah nifas? Wan nifasu, darah nifas itu adalah huwa damul khariju, yakni darah yang keluar akibal wiladati, karena sebab melahirkan. Nah, jadi darah nifas adalah darah karena melahirkan. Begitu melahirkan, maka darah itu akan ngalir, akan keluar dari kemaluan perempuan atau istri-istri kita. Jadi darah nifas gitu. Darah haid rutin tiap bulan, darah nifas yakni yang keluar saat dia melahirkan dan selanjutnya. Kenapa? Sebab selama wanita itu hamil, maka dia tidak haid. Jadi selama wanita itu hamil, dia tidak haid. Makanya tanda orang mau hamil kalau sudah nggak datang bulan, sudah nggak haid, pakai apa alatnya? Dites. Wah, kayak telat ini Pak. Oh telat ya? Emang apa? Kayaknya hamil di saya. Bukan menyesal, malah bukan yang itu, malah menyesal kayaknya hamil di saya. Karena ada orang yang hamil itu nyesal gitu hamil. Makanya ada cerita, ada orang yang anak sudah 5, tiap tahun brojol, nyesal dia. Akhirnya mau masang KB nggak boleh, karena orang-orang rada-rada pemahamannya begitu dah. Mau masang KB nggak boleh, sebab beda pil KB sama pil kada. Kalau pil kada sudah jadi lupa, kalau pil KB lupa jadi. Nah maka semua orang ini pasang kondom, udah Pak pakai kondom aja, pakai kondom, lama-lama hamil juga, iya kan? Pas ke rumah sakit, ke dokter, Pak kok saya mual-mual ya, saya muntah-muntah ya, kamu hamil kali? Enggak, orang suami saya pakai kondom, gitu kalimatnya. Pas dites, hamil Bu, lah kok hamil ya, katanya. Loh kok hamil? Ngomong sama suaminya, Pak aku hamil Pak, kan pakai kondom. Orang saya potong ujungnya gitu. Itu semua jalur. Jadi makanya begitu dia melahirkan akan ngalir darah, itu darah haid yang tertahan selama hamil. Itu darah nifas ya. Yang ketiga ada namanya darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Wal istihadhah itu adalah huwa damul khariju, dia adalah darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidi, yang keluar selain daripada hari haid, wan nifasi, dan bukan nifas. Dari istihadhah itu darah yang keluar bukan dari nifas, bukan dari haid. Ini darah apa namanya? Ini darah karena penyakit, istihadhah. Nah, tidak sama darah istihadhah sama darah haid. Darah haid itu dia warnanya merah kehitam-hitaman. Kalau darah istihadhah warnanya merah, darah kotor, darah penyakit. Nah dia biasanya keluar setelah orang haid.
biasa haidnya 6 hari atau biasa haidnya 15 hari, dia keluarnya melebihi daripada kebiasaannya. Dilihat dah, ini kira-kira darah warna apa nih? Oh, ternyata dia darahnya bukan merah hitam-hitam, ini darah lain nih. Nah, itu penyakit. Itu istihadah. Nah, lalu seperti apa haid itu? Berapa harikah haid itu? Lalu apa yang berkaitan masalah haid? Kelanjutan daripada pembahasan dalam kitab ini jemaah sekalian, wa aqallul haidi, sedikit-dikitnya haid. Nih biar laki-laki kudu paham nih. Ini suami jangan sembarangan main nanu aja lagi haid. Wa aqallul haidi, sedikit-dikitnya waktu haid yaumun wa lailatun, sehari semalam. Itu paling sedikitnya, tergantung kebiasaan daripada wanita. Kadang-kadang ada yang haidnya cuma sehari semalam. Nah, itu waktu yang paling sedikit. Wa aktsaruhu, dan kebanyakan daripada waktu haid itu adalah 15 yauman, 15 hari. Jadi umumnya atau paling banyaknya orang haid itu adalah sebanyak 15 hari. Ghalibuhu, nah umumnya nih umumnya situn aw sab'un, 6 hari atau 7 hari. Nah, tergantung bagaimana kebiasaan si perempuannya. Ada yang biasa haidnya 7 hari, maka kelanjutan haidnya biasa 7 hari. Kelebihan daripada itu jangan-jangan darah istihadah. Atau dia biasanya selama 1 hari, atau kadang 2 hari, atau kadang 3 hari, tinggal dilihat kebiasaannya. Atau dia biasanya selama 15 hari. Nah, selama 15 hari itu biasa wanita subur benar ini. Biasa yang dimakan berbagai macam kenikmatan biasanya. 15 hari kan lama, kan lumayan nganggur itu ya. 15 hari liburnya. Nah, tapi umumnya wanita itu 6 sampai 7 hari. Oh, kadang-kadang ada yang pura-pura. Kenapa kamu nggak sholat? Lagi haid. Lah, kan sudah 7 hari. Kelebihan kali. Nah, bikin alasan. Jadi wanita itu biasanya 6 hari atau 7 hari, banyaknya 15 hari, paling sedikitnya sehari semalam. Ntar nanya sama istri tuh, cuma sudah pada tahu nih tanggal haidnya. Itu masalah haid. Masalah nifas, wa aqallun nifasi, dan sedikit-sedikitnya nifas, lahadzatun, sekejap. Begitu lahir muncul darahnya, hilang sekejap saja. Ada yang begitu, itu paling sedikitnya. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya adalah berapa hari? Situna yauman, 60 hari. Itu paling banyaknya orang keluar darah nifas, darah setelah melahirkan. Biasanya istri kita berapa hari? Harus tahu suami, jangan sembarangan aja udah. Wa ghalibuhu, dan umumnya darah nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, dan ada yang paling sekejap atau sehari hilang umpama. Bapak-bapak kemarin biasanya berapa nunggunya? Belum kering. 10 hari puasa. Itu masalah darah nifas. Wa aqallut tuhuri, dan sedikit-sedikitnya bersuci, bainal haidataini, antara 2 haid adalah 15 yauman, 15 hari. Paling sedikitnya waktu antara 2 haid itu 15 hari, umpama kalau haidnya 15 hari. Wala haddan liaktsarihi, dan tidak ada batasan yang lebih daripada itu. Paling sedikitnya orang bersuci itu adalah waktu sucinya 15 hari. Kalau haidnya 15
hari. Maka kalau haidnya 7 hari, berapa sisa sucinya itu? Berarti 23 hari, 24 hari. Nah, kira-kira banyakkan bersihnya apa banyakkan haidnya? Ya sabar, udah banyak, udah masih minta aja. Abah, nunggu. Ya ilah. Makanya kan apa manfaatnya? Supaya rasa cinta itu makin mendalam, makin membesar. Begitu sudah suci, udah. Iya. Itu diantara manfaatnya. Nah, kelanjutan daripada pembahasan dalam kitab ini adalah wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu 9 sinina. Wa aqallu zamanin, dan paling sedikitnya waktu tahidu masa haid fihi al-mar'ah bagi si perempuan adalah 9 sinina, 9 bulan. Jadi waktu haidnya perempuan itu dimulai pada umur 9 tahun. 9 sinina, 9 tahun. Nah, biasanya wanita paling sedikitnya itu biasanya masuk umur 9 tahun dia sudah haid. Itu paling sedikitnya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallul hamli. Nah, dan paling sedikitnya waktu hamil berapa dia? 6 ashhurin, adalah 6 bulan. Wanita hamil itu paling sedikit waktunya adalah 6 bulan. 6 bulan lahir. Ada yang begitu. Itu namanya lahir apa namanya? Prematur. Terlalu cepat biasanya. Terlalu prematur. Cuma kalau menggunakan bahasa ini buat makan kayaknya nggak enak ya. Ente makan terlalu prematur ya. Ya ilah. Nggak enak banget. Terlalu cepat ente makan begitu. Jangan kalimat prematur. Kecepatan ya, keprematuran gimana tuh? Jadi kalau ada orang yang lahir pada umur 6 bulan itu boleh. Dan itu sah, itu paling sedikit. Wa aktsaruhu 4 sinina. Nah, dan paling banyaknya adalah umur 4 tahun. Dalam kandungan 4 tahun. Itu paling banyaknya. Jadi ada yang dalam kandungan itu selama 4 tahun. Udah punya kumis kali ya. Udah pada gondrong kali lahir. Bukunya panjang, kakinya panjang. Ya ilah, umur 4 tahun. Lah yang 10 bulan aja makin disesar udah kagak sanggup. Nah, keluar punya gigi. Ya tapi dalam kitab disampaikan demikian. Ini orang dulu barangkali ada, orang dulu. Ini orang dulu barangkali ada. Lihat Imam Syafi'i itu berapa tahun dalam kandungan ibunya. Orang-orang dulu. Coba lihat. Apa namanya? Itu kan luar biasa orang melahirkan itu ya. Luar biasa, yang masuk 3 on, yang keluar 3 kilo. Luar biasa. Kan 3 on yang masuk. Dikit benar. Keluar 3 kilo. Ngedannya luar biasa. Kadang-kadang ngedan yang keluar bukan bocah, malah yang kuning-kuning. Kadang-kadang. Cuman laki-laki kan nggak tahu diri ya. Udah susah itu si istri melahirkan, masih ngelirik yang lain, maksudnya ngelirik laki-laki maksudnya. Masih ngelirik aja. Tapi kan ibu-ibu nggak kapok-kapok. Habis itu hayang deui. Wa aktsaruhu 4 sinina, 4 tahun. Nah, wa ghalibuhu, nah umumnya orang hamil itu berapa? 9 ashhurin, 9 bulan umumnya begitu. Karena kata Allah, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahron. Hamil dan mengandung itu ada 30 bulan. Coba 30 bulan. Kalau orang hamil, kalau orang yang menyusui itu 2 tahun, kalau 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Ditambah sama hamil 6 bulan. 30 syahron.
Kata Allah nih, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Orang hamil, orang menyusui itu 30 bulan, berarti hamil 6 bulan, menyusui 2 tahun. Berarti jadi 30 bulan. Nah, dalam ayat yang lain, wa fisaluhu fi amaini, dan menyusui itu selama 2 tahun. Jangan suruh minum susu sapi, terana jadi anak sapi. Saya alhamdulillah anak saya itu dua-duanya ASI, air susu ibu. Kalau air susu umi singkatannya itu kalau menggunakan umi. Kalau air susu ma asem. Nah, ini berkaitan masalah yang keluar daripada kemaluan perempuan. Ada 3 darah di situ.